Gimana caranya sebuah komunitas bisa gitu ya, menjaga kedamaiannya tapi secara proaktif. Jadi bukan nunggu ada masalah dulu baru bertindak. Nah, di Indramayu, kayaknya mereka udah nemuin jawabannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng inisiatif yang keren banget ini. Nah, yang barusan kita lihat ini tuh bukan cuma slogan biasa loh. Ini bener-bener jadi napas dan tujuan bersama masyarakat di sana. Ya, sebuah komitmen buat hidup rukun, damai. Inilah bisa dibilang goal utamanya dari semua yang akan kita bahas kali ini. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu visinya. Sebenarnya apa sih impian besar di balik gerakan harmoni di Indramayu ini? Coba deh kita bayangin, sebuah lingkungan di mana rasa aman, saling ngerti satu sama lain, itu udah jadi hal yang biasa aja, jadi keseharian. Jadi ini bukan cuma sekedar yang penting gak ada konflik, bukan. Tapi lebih dari itu, ada ikatan positif yang kuat banget antar warganya. Nah, visi kayak ginilah yang lagi aktif-aktifnya mereka wujudkan di Indramayu. Oke, visinya kan keren banget ya. Tapi punya visi itu satu hal, menjaganya itu tantangan lain. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih tantangan yang harus dihadapi? Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Di masyarakat yang beragam kan, gesekan-gesekan kecil atau beda pendapat itu ya wajar banget terjadi. Tapi, gimana caranya supaya hal-hal kecil ini nggak sampai jadi besar, nggak sampai jadi masalah serius? Itu dia kuncinya. Nah, disinilah letak pinternya strategi mereka. Fokusnya itu digeser. Bukan lagi soal gimana cara menangani konflik yang udah terjadi, tapi gimana cara mencegahnya dari awal. Jadi ini pendekatannya proaktif banget. Buat nemuin potensi masalah pas masih jadi, ibaratnya bara api kecil sebelum keburu jadi kebakaran besar. Terus, pertanyaannya, siapa dong yang ada di garda terdepan buat melakukan deteksi dini ini? Nah, jawabannya adalah para tokoh yang emang udah dikenal dan deket banget sama masyarakat. Yep, mereka inilah para penyuluh agama. Sosok-sosok yang pastinya dihormati dan didengerin banget di komunitas. Peran mereka, khususnya yang ada di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Indramayu, itu menempatkan mereka di posisi yang strategis banget. Kenapa? Karena mereka ini tiap hari berinteraksi langsung sama warga. Mereka inilah yang benar-benar jadi mata dan telinga masyarakat. Jadi, tugas mereka tuh jauh lebih luas dari sekedar urusan keagamaan loh. Mereka ini perannya sebagai pembawa damai, sebagai penengah kalau ada masalah, dan pastinya pemelihara harmoni. Mereka lah yang punya sensor atau telinga yang peka di tengah masyarakat, yang bisa ngerasain getaran-getaran sosial sekecil apapun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Gimana caranya peran tradisional yang penting banget ini diperkuat sama sentuhan teknologi? Yuk kita intip alat canggih apa sih yang mereka pakai? Yuk, biar kerja mereka makin efektif dan gerak cepat, para penyuluh agama ini sekarang dibekali sebuah senjata baru. Sebuah teknologi yang dirancang khusus buat misi perdamaian ini. Dan inilah dia, aplikasi Sirukun. Keren ya namanya. Ini adalah aplikasi mobile yang gampangnya mengubah smartphone para penyuluh jadi alat deteksi dini. Jadi semacam jembatan gitu antara apa yang mereka lihat di lapangan dengan tindakan pencegahan yang cepat. Namanya juga pas banget, Sirukun, singkatan dari Sistem Informasi Kerukunan. Cara kerjanya gimana? Simple banget, tapi super efektif. Jadi, begitu seorang penyuluh agama ini melihat atau mendengar ada potensi gesekan di masyarakat, mereka nggak perlu lagi tuh bikin laporan yang ribet dan panjang. Tinggal buka aplikasi, ketik laporannya, kirim, selesai. Informasinya langsung masuk ke pihak yang berwenang biar bisa cepat ditindaklanjuti. Cepat, efisien, dan yang paling penting, tepat sasaran. Oke, jadi apa nih hasil dari gabungan keren antara kearifan para tokoh masyarakat dengan teknologi modern ini? Yuk kita lihat dampaknya. Ini tuh benar-benar contoh nyata ya, kalau kita itu nggak harus milih antara tradisi sama inovasi. Keduanya bisa jalan bareng. Dengan memberdayakan penyuluh agama lewat aplikasi Sirukun, Indramayu itu bukan cuma lagi nyelesain masalah yang ada sekarang, tapi mereka lagi membangun sebuah sistem pertahanan sosial yang kuat buat masa depan. Dan pada akhirnya, ya semua elemen ini, mulai dari para penyuluh yang berdedikasi, aplikasi canggihnya, sampai masyarakat yang peduli, semuanya ini bergerak bareng menuju satu tujuan yang sama, yaitu harmoni untuk seluruh masyarakat di Indramayu. Ini jadi bukti nyata kalau kedamaian itu bukan sesuatu yang pasif, yang cuma kita tunggu datang, tapi sesuatu yang harus aktif kita bangun bersama-sama, setiap hari. Inisiatif Sirukun ini nunjukin banget kalau ada orang yang tepat, dibekali dengan alat yang tepat, harmoni itu bukan lagi sekedar impian. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, kira-kira model kayak gini, bisa nggak ya kita terapkan di lingkungan kita masing-masing?